Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan, sampai saat ini kita terus diberikan kekuatan dan kesehatan. Ibadah kita hari ini disertai dengan perjamuan kudus. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari sama-sama kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita berdiri. Kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Baik, mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, kiranya jadi dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita bernyanyi bagi nama Tuhan, kita katakan mulia bagi Anak Domba. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan, dan kami mau memuji memuliakan namamu. Bagi Anak Domba.
atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan kita yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas napas hidup yang Tuhan anugerahkan karuniakan bagi kami, sehingga kami hidup sampai hari ini di sini. Dan saat ini ya Tuhan, kami datang di hadapan untuk memohon belas kasihan pengampunan yang datang daripadamu. Karena kami percaya hanya datang daripadamu lah segala pengampunan, penyucian dari segala dosa dan kejahatan kami. Kami mohon ampuni kami dari semua dosa, kejahatan yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Karena kami manusia yang bejat, manusia yang bobrok, najis, jahat di hadapan Tuhan, pemberontak di hadapan Tuhan. Kami mistarga dari apa yang Tuhan mau. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai melakukannya. Oleh kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami, layakkan kami untuk beribadah kepadamu hari ini di sini. Ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan hadir untuk melawat dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sudah dikasihi Tuhan, kita masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan, kita katakan, bila sangkakala menggegap. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Katakan bila nama dibacakan. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan,
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 132 ayat 10 sampai dengan 18. Oleh karena Daud, abdimu, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukkan di atas tahtamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya, di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya, orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti, imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud, aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu, tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Agus Santoso. Sebelumnya kita bernyanyi bagi nama Tuhan, kita katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Katakan, ku kan terbang. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri.
Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk kami siap untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan berfirman kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya, terlebih melaksanakan firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari demi hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius, yaitu tentang Tuhan Yesus yang meredakan angin ribut di Danau Galilea. Di awal tahun, akhir tahun 2019, gereja-gereja di Indonesia di dalam merayakan tutup tahun, tentunya khotbah-khotbah yang diberikan itu adalah khotbah-khotbah yang optimis. Optimis dalam arti bahwa di tahun 2020 kita akan menanjak gitu, tanpa kita tentunya ngeh gitu bahwa di tahun 2020 akan ada pandemi yang dahsyat melanda dunia. Pikiran tentang pandemi nggak ada di dalam otak kita. Satu kata pun itu tidak ada. Pandemi tidak ada. Memang pandemi di tahun 2020 itu datangnya mendadak dan tiba-tiba, unpredictable. Karena memang waktu manusia hidup di dalam dunia itu adalah unpredictable. Tiba-tiba saja datang pandemi di awal tahun 2020. Sampai sekarang pun kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Kemenkes menyatakan bahwa ya paling tidak kita hidup bersama dengan pandemi sampai 5 tahun ke depan atau bahkan lebih. Kita tidak tahu. Tapi saya katakan bahwa kita sama sekali tidak menyangka kalau ada pandemi. Itu kita waktu di tahun 2019. Kita sama sekali tidak menyangka karena pandemi itu datangnya mendadak. Ayub pernah mengalami satu peristiwa yang mendadak juga. Di ayat yang ke-19, Ayub pasal 1, dikatakan, maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari selatan padang gurun, dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Jadi, ini adalah
laporan dari seorang budak, atau lebih tepatnya abdi dari Ayub, yang bertugas untuk menjaga, melayani tuan-tuannya, tuan-tuan muda, yaitu anak-anak Ayub. Anak-anak Ayub pada saat itu sedang mengadakan persekutuan keluarga untuk mengakrabkan, terus-menerus menjalin kasih antar keluarga dari anak-anak Ayub ini. Tapi di sini dikatakan tiba-tiba angin ribut bertiup. Datangnya tiba-tiba, tidak disangka-sangka. Sehingga angin ribut tadi itu meruntuhkan rumah dan menimpa anak-anak Ayub sehingga mereka mati. Demikian juga seperti perikop yang kita baca. Ayat 23 dari Matius pasal 8 itu mengatakan, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Angin ribut itu datang tiba-tiba. Dalam bahasa di kitab Ayub, angin ribut itu datang mengamuk itu sekonyong-konyong. Ya tiba-tiba juga. Sama. Unpredictable. Bencana datang unpredictable. Siapa sangka orang-orang yang ada di Sulawesi Barat dalam situasi yang damai, dalam situasi yang tenang, tetapi malam itu tiba-tiba ada bencana sehingga menimbulkan likuifaksi, rumah mereka menjadi tenggelam, roboh, harta mereka hilang dan hancur. Kasihan sekali. Tetapi ingat bahwa kehidupan ini unpredictable. Karena penderitaan-penderitaan yang datang, bencana-bencana yang datang, keruntuhan-keruntuhan yang datang, itu tiba-tiba. Siapa sangka satu kekuatan politik ekonomi yang sangat besar yang dibangun oleh Indonesia dengan keamanan yang demikian hebat, Hankam, pertahanan dan keamanan yang hebat, tetapi tiba-tiba sekonyong-konyong muncul krisis ekonomi di tahun 1997 yang dilanjutkan ke tahun 98, sehingga ketika itu Presiden Soeharto lengser ke Prabon dari kursi presiden. Sekonyong-konyong. Saat itu juga murid-murid mendadak ketakutan. Mereka mencurahkan keahliannya. Mereka mengatakan, kami ini ahli untuk membawa kapal. Meskipun itu di tengah-tengah angin ribut sekalipun, kami ahli. Kami akan berjuang. Tapi
Apa hasilnya? Hasilnya adalah 0. Mereka tidak bisa mengendalikan kapal yang ditumpangi mereka. Sehingga mereka berkata, Tuhan, tolonglah kita binasa. Nah, kata kita binasa itu menunjukkan keputusasaan ketika mereka menghadapi dengan segala upayanya, dengan segala keahliannya yang dicurahkan. Tapi mereka putus asa karena angin ribut yang datang sekonyong-konyong tadi adalah angin ribut yang tidak bisa ditaklukkan oleh orang-orang yang ahli sekalipun. Mereka putus asa. Mereka kehilangan harapan. Kita, di dalam kehidupan kita, seringkali kita juga mengalami keputusasaan, kehilang harapan. Dan saat gelombang yang begitu besar itu melanda mereka, dikatakan di sini, tetapi Yesus tidur. Di ayat yang ke-24 bagian yang terakhir, tetapi Yesus tidur. Kita akan mengeksegesis kata tetapi Yesus tidur. Yesus tidur ini, Yesus sengaja tidur, atau Yesus tertidur, atau Tuhan Yesus saat itu kelelahan, capek, dan memang tidur. Nah, ada beberapa kemungkinan ini. Tetapi menurut saya, Tuhan kita itu tidak pernah tertidur. Sekali lagi, Tuhan kita itu tidak pernah tertidur. Mazmur 121. Ada nyanyiannya. Di sini nyanyian ziarah. Sir lama alot, esa enai, elhe harim, me ayin yafo esri. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Esri meim hasem. Ose samayim ve'aretz ayiten lemot raklecha ayanum sumrecha. Dia mengungkapkan imannya. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Inelo yanum walo yisyan shomer Israel asem sumrecha asem cilka alianum sumrecha. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Yoma mashemes noyakeka ura uyarea palaila. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Hashem syumrecha, Tuhan akan menjaga engkau. Hashem cilka, terhadap segala kecelakaan. Nafsecha, Hashem yismor, etrapoecha,
meata weat olam. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Meata weat olam. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan itu tidak pernah terlelap dan tertidur. Karena Dia adalah penjaga Israel. Nah sekarang, ketika murid-murid tadi sudah mengeluarkan tenaga yang begitu berat, mengeluarkan keahliannya, tapi mengapa Tuhan tidur? Mengapa Dia tertidur? Satu jawaban yang pasti adalah Dia sengaja untuk tidur. Nah sekarang, mengapa Dia sengaja untuk tidur? Dan tidur di sini sebenarnya Dia tetap tidak tidur. Mengapa? Disitulah ujian iman. Yang pasti adalah murid-murid saat itu dengan usahanya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, dengan keahliannya sendiri, mereka seolah-olah tidak membutuhkan pertolongan. Itu yang terjadi. Lebih tepatnya adalah mereka membiarkan Tuhan tidur di dalam kehidupan mereka. Seringkali kita juga melakukan hal-hal yang sama seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan. Yang pasti adalah Tuhan senantiasa berserta dengan kita. Tuhan senantiasa menjaga kita. Tuhan senantiasa ada di dalam hati kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah penjaga kita. Tetapi apa yang kita lakukan? Seringkali yang kita lakukan adalah membiarkan Tuhan Yesus tertidur. Membiarkan Tuhan Yesus sebagai tamu yang keluar masuk begitu aja. Membiarkan Tuhan Yesus untuk tidak berperan, tidak menjadi raja di dalam kehidupan kita. Nah, ketika mereka putus asa itulah, mereka baru sadar bahwa Tuhan Yesus dibiarkan oleh mereka tidur dalam kapal mereka. Sehingga mereka berkata, dan disitulah terbersit harapan kepada Tuhan Yesus. Tuhan tolong! Dalam bahasa Ibrani, Hosana! Tolonglah kami Tuhan. Kita semua binasa. Dan ketika itu, Tuhan bangkit. Karena mulai dipersilahkan untuk hidup, berkarya di dalam kehidupan mereka. Tuhan bangkit. Tuhan kemudian berkata, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Jadi intinya adalah iman. Iman murid-murid mendorong mereka untuk iman yang dipunyai sebelumnya ya.
mendorong mereka untuk, saya bisa beriman kepada diri sendiri. Saya bisa, kami kan ahli. Tapi kemudian Tuhan berkata, menegur, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu Tuhan menghardik angin dan danau itu. Maka kemudian danau itu teduh kembali. Disitulah ada pengalaman bersama dengan Tuhan. Sehingga mereka berkata, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Berarti di situ terbersit satu iman dalam pengalaman bahwa Tuhan melakukan mujizat di dalam kehidupan mereka. Dari situ kita bisa mempelajari beberapa pelajaran. Yaitu yang pertama, ingat bahwa kehidupan kita ini adalah misteri. Apa yang terjadi ke depan kita nggak tahu. Kapan pandemi ini berakhir kita nggak tahu. Berita-berita banyak sekali yang menyatakan, ada yang mengatakan 2 tahun lagi. Zaman dulu itu malah di awal-awal pandemi, di bulan Maret, April, itu mengatakan Agustus itu titik puncak. Enggak, gitu ya. Enggak, itu semua hanya prediksi-prediksi. Dan sekarang ini 5 tahun ke depan, atau ada yang mengatakan 10 tahun ke depan. Kita nggak tahu. Yang penting yang harus kita sadari adalah bahwa kehidupan kita adalah misteri. Ketika kita tahu bahwa kehidupan kita itu misteri, yang kedua adalah bahwa bagaimana kita menjalani kehidupan yang penuh misteri itu. Bagaimana kita menghadapi kehidupan yang misteri. Ada yang dari situ ada 2 jawaban. Yaitu yang pertama, apakah kita membiarkan Tuhan Yesus tertidur di dalam kehidupan kita? Apakah kita membiarkan Tuhan Yesus yang ada di dalam kehidupan kita ini dalam kepasifan? Tuhan tidak diperbolehkan untuk berkarya di dalam kehidupan kita. Itu yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan. Atau yang kedua, kita berikan keleluasaan kepada Shomer Israel, penjaga Israel itu, yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Hineloyanum veloyisian Shomer Israel, tidak pernah terlelap dan tertidur di dalam kehidupan kita. Dan kita berikan keleluasaan bagi Tuhan untuk berkarya di dalam kehidupan kita. Maka yang ketiga, pelajaran yang ketiga berarti 1, 2A dan 2B, itu 2A dan 2B itu pilihan. Membiarkan Tuhan tertidur atau membiarkan Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Kalau 2B yang kita ambil, membiarkan Tuhan Yesus berkarya di dalam kehidupan kita, maka yang ketiga, kita akan mengalami satu perjumpaan antara kita dengan Tuhan. Sebuah pengalaman. Sehingga kita berkata, Tuhan itu ajaib. Dia mampu untuk mengerjakan keajaiban bagi kehidupan saya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucapkan syukur atas firman-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa berkarya di dalam kehidupan kita. Kehidupan kami semua ya Tuhan. Sehingga Engkau tidak kami biarkan untuk tertidur. Engkau berkarya di dalam kehidupan kami. Terutama ketika kami sedang dalam pandemi di dunia ini. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Namun sebelumnya saya akan membacakan penetapan dan juga makna perjamuan kudus bagi kita semuanya. Penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita ketahui bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makna perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita makan roti dan minum air anggur pada perjamuan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan meterai dari kasih setia Kristus kepada kita. Kita mendapatkan kepastian di dalam iman bahwa ia telah menyerahkan tubuhnya dipaku pada kayu salib dan menumpahkan darahnya supaya jiwa kita yang lapar dan dahaga dikenyangkan dan disegarkan akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah mendapatkan luka-luka oleh sebab kesalahan kita. Ia telah dihancurkan oleh sebab kejahatan kita. Oleh bilur-bilurnya maka kita sembuh. Ia telah disiksa agar kita terlepas dari penderitaan. Ia telah terkutuk supaya kita terlepas dari laknat Tuhan. Ia telah direndahkan supaya kita ditinggikan. Ia telah ditinggalkan supaya kita tidak pernah ditinggalkan dan mendapat hidup yang kekal. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, meja perjamuan ada di hadapan kita, tetapi kiranya mata hati kita tidak tertuju kepada roti dan anggur yang ada, melainkan fokuskan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Perjamuan kudus hari ini pun hanya disediakan bagi mereka yang telah mengaku percaya dan telah mengikuti CD baru yang diperkenankan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Roti melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Anggur melambangkan darah Yesus Kristus yang ditumpahkan untuk pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan izinkan kami untuk ada di tempat ini dalam rangka mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Tuhan berkati kami masing-masing pribadi. Ampuni kami dari setiap dosa kejahatan kami. Layakkan kami di dalam mengikuti perjamuan kudus hari ini ya Tuhan, sehingga kami layak di hadapan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh rangkaian ucapan syukur ini ke dalam tangan pengasihan. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Sambil roti dan anggur dipersiapkan, mari sama-sama kita menyanyikan pujian, salibnya, salibnya. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengangkat roti di atas kepala kita masing-masing yang sudah memegang roti. Roti yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persekutuan dengan tubuh Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, marilah kita makan sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita makan sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian kita kembali mengangkat tangan kanan kita ke atas kepala kita masing-masing yang sudah memegang anggur. Cawan minum yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persekutuan dengan darah Kristus. Olehnya itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita minum sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Untuk kesempatan hari ini, Tuhan izinkan kami mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kiranya perjamuan kudus yang kami ikuti ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya roti dan anggur yang telah menyatu dengan tubuh kami masing-masing tidak akan mampu merubah sikap apapun yang dilakukan oleh roh jahat iblis, orang-orang yang tidak suka, tidak senang kami. Tidak mampu memisahkan kami dengan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Karena kami percaya Kristus telah menyatu di dalam diri kami masing-masing pribadi. Terima kasih Bapa di surga. Oleh kami berdoa ya Bapa bagi mereka yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya mereka telah dipulihkan, disembuhkan. Mereka yang memiliki pergumulan berat di dalam kehidupannya, kami percaya bahwa Tuhan jugalah yang telah memberikan kelegaan kepada mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Oleh kami serahkan seluruh ucapan syukur kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang terus menopang, menolong, menghibur, menguatkan setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Mari kita nyanyikan pujian, Di Jalanku Ku Diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku dihiburnya hatiku. Di jalanku yang berliku dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. 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 Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Oleh itu Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha murah, maha kasih, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur dan terima kasih. Karena Tuhan baik bagi kami, sehingga mengizinkan kami untuk beribadah hari ini kepada-Mu. Ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Kami boleh diingatkan
bahwa Tuhan telah mati, bahkan bangkit dan hidup untuk menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Juga untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan, dikabarkan, diberitakan oleh anakmu Pastor Agus Santoso. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan pun boleh kami terima dengan benar, dengan baik. Dan kami lakukan juga dengan benar di dalam setiap langkah juang hidup kami. Berkati anakmu dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, pelayanan rumah tangganya. Tuhan yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati anggota-anggota gereja yang ada di Jabodetabek ini maupun di luar daripada Jabodetabek. Tuhan berkati kami semuanya. Karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Engkau maha hadir, Engkau maha kuasa. Engkau melihat dan melawat setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Sekalipun kami berjauhan, tetapi kami satu dalam doa kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami masing-masing pribadi. Supaya kami di dalam menjalani masa hidup kami ini, kami terus bersandar hanya kepada Tuhan. Saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Di dalam berbagai pencobaan, pergumulan hidup. Kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan sudah berdoa bagi kami. Untuk kami kuat, tangguh, tabah di dalam menjalani pergumulan masing-masing pribadi. Terima kasih Bapa di surga. Dan berdoa pada hari ini ya Tuhan. Menyerahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati mereka semuanya. Dalam pergumulan apapun saat ini. Tuhan tolong mereka. Yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Yang ada di rumah mereka masing-masing. Yang ada di setiap hospital. Juga Tuhan Engkau sanggup untuk menolong anak-anak. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk mereka yang membutuhkan makan, minum, pakai, tempat tinggal. Juga terus kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan cukupkan bagi mereka. Karena Engkau sang provider. Tuhan sang penyedia yang ulung, yang agung. Bagi setiap mereka yang berharap bergantung kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Bagi setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Juga Tuhan berikan bagi mereka. Yang sudah memiliki pekerjaan Tuhan berkati secara melimpah. Segala usaha pekerjaan pelayan mereka. Tuhan buat menjadi berhasil. Kami juga berdoa setiap hubungan suami istri anak-anak. Tuhan juga kuatkan berkati mereka. Sehingga setiap pencobaan, setiap ujian yang mereka alami dapat mereka lewati bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan anak-anak. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Untuk setiap kami sebagai majelis gereja ini. Tuhan tolong kami. Beri kami hikmat. Beri kami kekuatan. Beri kami motivasi yang benar. Di dalam menata layani pekerjaan Tuhan ini. Dan juga di dalam melayani umat-Mu. Biarlah kami tidak memerintah atas mereka. Tetapi kami terus menggembalakan mereka dengan cinta kasih. Karena Tuhan telah lebih dulu mengasihi kami. Oleh itu Tuhan, pakai kami semua. Para pelayan Tuhan, abdi Tuhan ini. Sebatas alat-Mu saja. Di dalam menyatakan sinar cinta, kasih, kemuliaan Tuhan. Bagi seluruh anggota gereja ini Tuhan. Dan biarlah anggota gereja itu terus bertumbuh. Secara kuantitas, kualitas iman mereka kepada Tuhan. Dan mereka terus hidup. Bergandengan tangan bersama. Untuk menyatakan shalom Tuhan. Dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Untuk seluruh perawat yang merawat masyarakat yang terpapar oleh karena virus corona. Tuhan kuatkan anak-anak. Beri mereka hikmat. Beri mereka sukacita. Damai sejahtera. Sehingga mereka dimampukan untuk melakukan tugas yang mulia ini dengan benar. Di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan Engkau berkati. Supaya mereka juga terus diberi hikmat. Untuk menjalankan roda pemerintahan secara adil dan merata di bangsa kami. Proses vaksinasi, biarlah semuanya juga boleh merata di seluruh pelosok tanah air. Bantuan sosial juga kiranya Tuhan berkati agar tidak salah sasaran. Dan tidak dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga tidak sampai ke tangan-tangan mereka yang sangat membutuhkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia ini juga Tuhan berkati. Satukan hati kami untuk terus melayani di tengah situasi yang tidak menentu ini. Kami tidak menyerah. Kami tetap bersandar kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan menggunakan segala cara untuk melayani umat-Mu. Dan tidak membiarkan umat-Mu tersesat di zaman yang kacau seperti ini ya Tuhan. Tetapi Tuhan punya cara
untuk menyelamatkan umat-Mu di dalam zaman yang tidak menentu ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap rumah-rumah ibadah juga Tuhan kuduskan berkati. Berkati semua pelayan Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan nyatakan cinta kasih-Mu bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kali kami berdoa, menyerahkan persekutuan kami, gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Engkau berkati. Saudara-saudara kami yang beribadah di rumah mereka masing-masing, juga Tuhan kuatkan mereka. Supaya mereka tetap bertahan sampai akhir. Dan memperoleh kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Karena Tuhan bersama dengan mereka. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Ini doa kami ya Bapak. Kami serahkan seluruh pergumulan hidup kami, masing-masing pribadi ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami percaya, Tuhanlah yang akan menjawabnya tepat pada waktunya. Karena Engkau tidak pernah terlambat dan juga tidak pernah terlalu cepat di dalam merespon akan setiap pergumulan. Seru doa kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Doa yang jauh dari sempurna, kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri? Mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Matius pasal 11 ayat 25a dan 28. Dalam hitungan yang ketiga, kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan penatalayang kita sepanjang hari ini. Di sana banyak tantangan, rintangan, ujian, cobaan, tetapi jangan takut, bimbang, khawatir, ragu. Tuhan bersama dengan kita di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan juga saya. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di sorga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Rangkaian ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali, mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.